Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi di Jawa Barat itu cukup memprihatinkan, terutama yang terkait dengan kepala-kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, baik itu di tingkat kabupaten ataupun kota. Beberapa pemimpin daerah, kabupaten, kota, wali kota itu sering atau banyak yang tertangkap oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK. Bukan cuma kepala daerah, kepala-kepala bagian, kepala dinas dan sebagainya juga sering juga ada gitu kan. Bagi warga masyarakat Jawa Barat tentu saja ini gimana ya, sangat mengecewakan, sangat merisaukan. Dan di daerah saya juga ini, tidak sebut saya nama daerahnya, itu hampir ganti kepala daerahnya itu kena terus gitu. Aduh, ini tiap dipilih kena, ganti orangnya masih kena juga. Ada yang soal proyek jalan, ada yang kena karena markup atau penggelapan dana pembangunan pasar. Pokoknya kadang-kadang kita ya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma gimana ya, jengkel dan sedih itu cuma dari dalam batin aja, istilah ini mah membatin gitu kan, boro-boro ngurusin rakyat. Nah di sini kita butuh pemimpin yang kuat, yang tegas, yang tahu dan punya pengalaman tentu saja. Tentu untuk penanganan masalah-masalah seperti itu kan korupsinya korupsi pejabat ya, korupsi struktural. Dan kita tidak perlu ide gagasan dari seorang pemimpin daerah, misalnya gubernur, karena itu mah sudah ada jelas prosedur hukumnya. Tinggal political will-nya aja, keinginannya. Tinggal menggerakkan tangan-tangan hukum gitu kan, sistem hukum yang ada. Dan kita sudah mempercayakan soal itu kepada gubernur terpilih gitu kan, yang punya pengalaman. Tapi di sini ada juga yang lebih penting. Kalau tadi sudah jelas aturan mainnya, tinggal actionnya saja gitu kan. Ada yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh yang lain, yaitu korupsi yang kadang-kadang tidak disadari. Padahal gede banget itu kerugian uang daerah atau uang kasda, uang negara lah gitu. Itu sering terjadi dan sering saya lihat juga atau rasakan ketika jadi PNS, walaupun golongan saya ke bawah gitu kan, tapi hal-hal semacam itu seperti hal yang rutin gitu dan tidak disadari gitu. Nah ini apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jawa Barat itu adalah daerah yang tingkat penanganan kasus hukumnya terkhusus korupsi tinggi. Ini harus saya tanyakan, apapun namanya, karena kan masyarakat Jawa Barat itu sebenci banget pada yang namanya korupsi ya. Tetapi realitasnya ada banyak pemimpin daerah di Jawa Barat itu yang tercokok baik oleh KPK maupun kejaksaan. Dengan alam berpikir Anda yang progresif seperti itu tadi, saya jadi penasaran. Apa yang akan Anda lakukan agar kemudian luka-luka sosial bernama korupsi itu tidak lagi ada di Jawa Barat? Yang pertama, sebenarnya korupsi itu ada dua loh, Pak. Ada korupsi kultural, ada korupsi struktural. Kalau korupsi struktural kan sudah jelas ada pelanggaran, ada kerugian negara. Ya, kita orang sudah tahu semua. Okay. Misalnya kita menggunakan uang negara langsung yang seharusnya peruntukannya bukan untuk kita, misalnya itu kan korupsi. Yeah. Tetapi ada sesuatu yang dilegalkan tapi korupsi, yaitu tindakan yang tetap esensinya merugikan keuangan negara. Meskipun tanpa legal ya. Yang disebut merugikan keuangan negara itu negara itu rugi. Kenapa? Karena uangnya itu tidak bisa mendongkrak kesejahteraan publik. Contoh, di penyusunan APBD hari ini saya lihat disebutnya era digitalisasi.
setiap lembaga, setiap bidang itu bikin aplikasi. Sehingga menjadi booming aplikasi. Karena aplikasi terlalu banyak. Publik, para pegawai dan masyarakatnya pusing dengan aplikasi. Satu aplikasi itu memiliki nilai yang tinggi mahal. Tetapi dari sisi manfaat itu tidak memiliki efek apapun terhadap kesejahteraan publik. Bagi saya ini korupsi kultural. Walaupun bisa dipertanggungjawabkan, Ya. tetap saja negara rugi. Itu kalau buat aplikasi ini dibangunin rumah sakit, dibangunin puskesmas, dibangunin sekolah, udah selesai. Sampai kan ada kejadian ruang sekolahnya kurang, tapi kalau layar digitalnya banyak. Ya itu dia. Kan sebenarnya Betul. secara kultural kan itu merugikan. Perjalanan dinas. Iya, ini kan ada yang lucu lagi loh Pak. Bayangin loh Pak. Kita ngomongin sebab birokrasi itu era digital. Oke. Kalau birokrasi era digital berarti sudah tidak ada lagi kunjungan kerja, Pak. Tidak ada lagi ya betul perjalanan dinas. Rapat-rapat kurang. di hotel segala. Rapat-rapat sudah kurang. Ini aneh, birokrasinya berbasis era digital tapi SPJ hotelnya tuh numpuk. Itu yang saya maksud. Lah, kalau era digital nggak usah lagi birokrat dikumpulin di hotel, dikasih pengarahan. Ya birokrat cukup tinggal di tempatnya masing-masing. Pimpinannya ngomong di layar digital, orang melihat, memperhatikan. Setelah itu kan bisa tanya jawab. Kita ini aneh. Jadi kita ini double Pak birokrasi era digital tuh. Ya belanja aplikasi, ya belanja sistem pengelolaan pemerintah berbasis digital, ya kegiatan tidak pernah berhenti. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada Pak. Nah bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu. Oh, pasti, saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubah jadi 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Di belanja publiknya itu misalnya gini loh Pak, misalnya anggaran pendidikan 20%. Kita nggak boleh dong sampai hanya anggaran pendidikan 20%. Isi dari 20% itu apa? Oke. Kalau isinya seminar, perjalanan dinas, gitu loh, kunjungan, ya ngapain juga ditulis 20%? Kan ini harus dibenerin. Esensi. Itu yang terjadi. Betul. Saya merasakan untuk ya di mana penghematannya, rasanya saya geleng-geleng kepala aneh gitu. Membeli aplikasi itu mahal. Tiap instansi punya, tiap tingkatan punya. Lucu pengalaman saya ini. Saya ingin input data. Input data untuk tingkat kabupaten. Nanti kan ada lagi aplikasi dari provinsi. Input data itu juga, belum lagi nanti nasional. Jadi pekerjaan itu juga, tapi beberapa kali bekerja secara waktu kehilangan itu produktivitas. Aneh gitu kan. Jadi pekerjaannya kelihatan banyak, tapi itu juga. Kenapa tidak connect antara satu sistem dengan yang sistem lainnya gitu kan? Aduh lucu aja gitu kan. Nyapekeun deh gitu. Nyapekeun. Terus lagi aplikasinya memang mahal banget gitu kan. Bahkan bukan hanya instansi, tiap unit kerja saja kadang-kadang punya aplikasi sendiri. Dan harganya ya paling murah sekitar di atas 10 juta, yang mahal mah 50 juta sampai ratusan juta. Ada yang dijual bebas, lepas gitu, di luar lepas itu langsung tidak dikontrol gitu oleh si pengembangnya gitu kan. Cuma kalau ada apa-apa gitu bisa menghubungi, tapi kendalanya kalau dia sibuk nggak bisa tanggung jawab. Ada juga yang bulanan lebih gede lagi keluarnya karena dirawat, terus dikontrol. Ada nambahan pegawai lagi gitu kan. Orang luar untuk kontrol aplikasi itu mah memang tanggung jawabnya. Tapi ya gitu, harus ada pengeluaran rutin tiap bulan karena semacam sewa itu mah. Itu aplikasi saja biayanya luar biasa. Kan? Belum lagi sistemnya, perangkatnya, ya kan?
Kalau yang bentuknya model jaringan kan berapa tuh antara beli klien dengan servernya gitu kan, server harus mumpuni, servernya tidak sembarangan, kemudian kliennya wah udah penghamburan gitu, dilihat dari segi pengeluaran dananya udah luar biasa besarnya itu, ya kan. Belum lagi yang lucu ada kita upload berkas biasa di scan gitu kan, di scan kemudian dimasukkan gitu kan datanya ke aplikasi. Ya kalau di kantornya ada scanner ya bisa di kantor gitu. Kalau enggak di rental komputer gitu kan. Lucunya berkasnya sudah diupload lewat aplikasi, di scan gitu kan. Tapi berkas fisiknya fotokopian harus tetap diantar. Ini gimana dunia digital kayak begini? Harusnya kan paperless, harusnya ya kertas itu sudah tidak ini lagi, sudah ada di situ. Memang alasannya ya katanya ini rawan bisa terhapus gitu, bisa error sistemnya sebagainya, bisa korup gitu kan datanya sebagainya. Kalau begitu instansi ini nggak punya tenaga ahli IT yang mumpuni. Hanya orang-orang yang bisa ketak-ketik itu sudah dipercaya jadi pengelola IT gitu. Masa tidak tahu sistem IT gitu kan? Kan lucu gitu kan. Uang negara daripada dibelikan hal yang lain-lain gitu. Aplikasi yang bertumpuk-tumpuk gitu. Kenapa tidak langsung aja cukup 1-2 orang ahli IT yang mumpuni yang menjadi pengendali sistem IT, kan ngerti dia meren. Ya, tentang bagaimana membackup data yang akurat beberapa tingkat mungkin backup datanya. Kemudian di sistem pelindungan datanya gitu, kemudian servernya kan kalau sistem data cukup satu server kemudian nanti dibagi ke klien-klien kan untuk pegawai-pegawai kan bisa diakses. Ya seperti Kang Deddy katakan tadi, apalagi belum rapat-rapat juga di tingkat bawah aja, tingkat daerah, bukan di tingkat provinsi, di tingkat daerah kelas unit-unit kerja saja kalau ada pertemuan ada itu teh nggak mau di tempatnya gitu kan, padahal punya ruang buat apa, ada ruang pertemuan, ruang aula, nganggur merasa kurang nyaman jadi di hotel, minimal hotel bintang 1, wih keren, ya enak sih, kasih makan tidur nyenyak enak gitu kan, rapat pagi-pagi rapat, padahal dipikir-pikir mah buat apa punya aula, punya gedung pertemuan, akhirnya tidak terpakai gitu kan. Kadang-kadang aneh-aneh saja, banyak gaya kali kalau saya. Belum studi banding, studi banting. Itu terjadi itu di mana-mana, setiap instansi ada. Menjadi gaya hidup malah. Menjadi gaya hidup pejabat. Ini yang harus ditertibkan, karena yang dirugikan rakyat. Coba kalau dananya untuk kepentingan publik, untuk jalan itu kan, untuk ya tempat rumah ibadah gitu kan, rumah sakit atau apa, atau mungkin membangun sebuah lembaga pelatihan. Kalau sekarang kan lembaga pelatihan itu di kabupaten cuma satu, misalnya di tiap kecamatan untuk menampung anak-anak pengangguran atau lulusan sekolah yang belum bekerja, diberi pelatihan dulu. Lebih bagus kalau digratiskan gitu kan, supaya punya kemampuan. Kalau diberi keterampilan itu tidak harus jadi pekerja kan. Kalau sudah punya keterampilan kan bisa buka sendiri. Ya kan? Misalnya belajar otomotif, cukup dengan kendaraan ringan motor aja kan bisa buka bengkel sendiri gitu kan, tidak harus mencari kerja daripada banyak pengangguran. Ya kan, jadi dana itu digunakan untuk awalnya sebagai lembaga pelatihan gitu kan. Nanti orang-orang yang nganggur itu belajar, mungkin ada yang mencari pekerjaan ke pabrik atau ke perusahaan-perusahaan, tapi pasti ada juga yang mandiri gitu kan kalau sudah punya kemampuan keterampilan mah. Di bidang apa saja gitu kan, bidang elektro, bidang bangunan, bidang pertanian. Kalau menurut saya ide Kang Deddy cerdas saya kira untuk itu, karena itu merugikan negara tanpa melanggar hukum. Iya kan, karena ada SPJ-nya biasa resmi aja gitu kan, pengeluaran pada itu kan ada jelas lah, ada pertanggungjawaban keuangan itu ada. Cuma ya itu tetap itu menjadi, kalau jadi gaya hidup ya akhirnya
penghamburan, pemborosan gitu. Ini yang kita tidak sadari, justru itu yang penting. Kalau yang tadi yang disebut struktural itu memang tergantung daripada tinggal action, tinggal perintahkan pejabat atau pekerja atau instansi hukum gitu kan untuk bekerja pengawasan terhadap aparatur negara gitu kan. Tapi kalau yang ini tidak terasa, kadang-kadang normal-normal saja, nggak ada masalah gitu. Untuk selanjutnya kita simak lagi video berikut. Saya gini loh, ada strategi misalnya Jun APBD yang waktu itu orang aneh. Gini, berapa pendapatan kita? Tanya kan, 1 triliun Pak. Oh kita bikin 1,4. Lo kan gini. Loh, saya bilang ini mungkin. Ini mungkin kita jalankan. Kemudian dengan perhitungan yang cermat loh saya. Pertama begini, karena saya logikanya sederhana. Kalau Anda, kenapa saya dibikin 1,4? Karena saya tahu betul pengalaman. Kalau nyusun APBD misalnya, kata Badan Pendapatan Daerahnya mengatakan pendapatan daerahnya 1 triliun. Kalau saya simpen juga 1 triliun, maka tidak punya makna. Kenapa tidak punya makna? Karena yang belanja 1 triliun itu nanti akan overprestasi dia. Maka si kepala badannya itu mulai jadi berpikir, oh berarti saya tidak berprestasi dong Pak. Ya saya bilang tidak berprestasi. Kenapa? Karena saya bikin prestasinya lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, bahwa dibikin lebih tinggi lagi untuk apa? Agar belanjanya ini tercapai. Nah, saya ada logika sederhana, misalnya gini. Saya misalnya belanja infrastruktur 400 miliar. Umumnya orang belanja 400 miliar itu hanya toh di 400 miliar dan belum tentu dibelanjakan 400 miliar ini, akhirnya nyisa duit negara numpuk di bank. Okay. Kalau saya enggak, belanja infrastruktur 400 miliar, langsung ditanya berapa sisa tender. Dia bilang Pak rata-rata penawarannya di 7%. Oke, berarti sekarang dipotong yang 400 miliar dikurangi 7%. Oke, yang 7%-nya dimasukin lagi jadi belanja lagi. Jadi belanjanya 400 sekian miliar. Okay. Nah sehingga di tahun itu kita sudah double belanja. Uang yang harusnya loncat ke tahun depan, saya belanjakan di tahun itu. Kan itu kebutuhan publiknya terpenuhi. Bisa bangun sekolah di mana-mana dengan toilet di setiap kelas, bisa bangun puskesmas rawat inap, bisa seluruh rakyat berobat hanya pakai KTP dengan kerjasama di 11 rumah sakit sampai di Cipto di Jakarta. Bisa bangun bangunan di mana-mana, bisa bikin gaji RT. Waktu itu saya bisa sampai 600 ribu. Dan itu kabupatennya kecil banget dibanding tetangga yang kaya-kaya. Sehingga orang tuh berpikir bahwa kok ini duitnya banyak banget gitu loh. Karena duitnya banyak banget, karena ada kelompok sentimen ya atas nama agama, akhirnya lahir tuduhan. Itu Pemda Purwakarta kaya banget karena Deddy Mulyadinya kawin sama Nyi Ratu gitu. Aduh. Ya biasa itu malah orang-orang yang migran dari mana tuh. Banyak lah tayangan sudah pada tahu gitu kan. Habib-habiban mungkin. Atau Habib beneran juga banyak mungkin. Atau yang mereka yang makanya mereka takut sama Kang Deddy kalau Kang Deddy menang gitu kan, anti sekali melawan. Kan pernah ada kelompok yang mengaku perkumpulan ulama se-Purwakarta menolak Deddy Mulyadi efek teh. Nah halain orang Purwakarta yang pakai jarubah panjang. Tapi gitu-gitu juga pengikutnya banyak di Jawa Barat, 20% menjadi masyarakat yang intoleran kan. Itu pengikut mereka. Membela mereka, menyembah mereka. Karena mereka takut kalau umatnya berubah pikiran gitu kan, menjadi lebih maju, lebih rasional seperti masyarakat Jawa Barat lainnya yang hampir 80% masyarakat lainnya orang Jawa Barat kan rasional. Kalau yang itu kan sudah terbelenggu, ya begitulah. Gak apa-apa kalau cuma tuduhan Kang Deddy udah kuat gitu kan. Tapi yang menarik itu kan ya begitulah cara, salah satu pastinya juga salah satu mengatasi masalah pengelolaan APBD ya, pengelolaan APBD yang efisien dan bisa membalikan keadaan. Misalnya tadi
atau ya yang target biasanya kan prestasi atau penghargaan kepada aparatur negara gitu, aparatur pemerintah itu apabila tercapai target gitu kan. Kalau targetnya rendah seperti itu ya semua tercapai akhirnya prestasi gitu. Tapi pemborosan gede tetap ya kan. Nah, makanya punya strategi ya seperti tadi dinaikkan aja gitu kan targetnya sehingga jadi berpikir sekian ribu kali gitu kan harus gimana ini. Nah, itu nanti semua orang aparat bisa berpikir untuk lebih hemat gitu kan, lebih giat bekerja dan tidak merasa cepat puas gitu kan. Itu yang penting kalau aparat kan mereka digaji oleh rakyat suruh berpikir kan bukan untuk suruh duduk, disuruh berpikir untuk memikirkan bangsa dan negara kan begitu. Itu. Nah, ini lucu kita di ujungnya saya ketawa-ketawa sendiri sampai begitunya orang itu menyebutkan diri kawin dengan Ratu Kidul gitu kan. Yang menjadi aneh adalah itu orang-orang yang kata Kang Didi itu orang-orang kelompok yang sentimen keagamaan, berarti sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya namanya orang sentimen keagamaan yang pakai baju-baju gitu mah pasti orang muslim gitu kan. Ini bukan Islam nah sekali lagi, ini soal muslim, soal manusia. Kok masih percaya kepada hal-hal yang goib semacam itu, klinik atau apa namanya gitu kan ya. Sementara yang dituduhnya cuek-cuek aja, apaan ini gitu kan. Dan kita tahu Kang Deddy ini tidak percaya pada hal seperti itu. Cuma orang membacanya dari kulit gitu kan. Karena pakai ikat putih maka disangkanya Baduy gitu kan, disangkanya Sunda Wiwitan, disangkanya itu lain muslim cenah eta mah cenah musyrik. Makanya terus saja dicecar, dihina. Ya nggak apa-apalah namanya juga kalau terlalu orang baik mah selalu ada godaan gitu kan. Dan itu Kang Deddy menganggapnya belum seberapa. Tapi yang saya kagum bukan soal itu malah udah biasa gitu kan, apalagi dalam politik selalu ada aja yang suka dan tidak suka. Bahkan yang benci gitu kan juga ada gitu kan. Kalau tidak suka kan biasa wajar, tapi kalau sudah benci kan yang langsung ke hati gitu, langsung nyelekit langsung pokoknya tidak ada duanya weh. Itu yang tidak suka yang level paling tinggi itu benci gitu. Nggak apa-apa, tapi yang saya tertarik adalah ingin melihat bagaimana nih Jawa Barat lebih maju lagi dengan pemimpin yang kecerdasannya luar biasa, pengalamannya yang luar biasa, dengan logika-logika berpikirnya. Ini kan saya baru melihat tahapan berpikirnya gitu kan, isi kepala atau mindsetnya gitu. Seperti itu membuat saya ya kagum lah gitu kan. Soal pelaksanaannya kan kita tunggu gitu kan. Memang kalau lihat dari apa yang dilakukan di Purwakarta sebagai kota kecil dengan pendapatannya hanya pertanian, Purwakarta kan tidak seperti daerah lain yang banyak industrinya atau banyak pemasukan pajaknya gitu kan, tapi mampu membuat jalannya bagus gitu kan, fasilitas-fasilitas umum juga bagus gitu kan. Nah, saya berharap Jawa Barat secara keseluruhan harus diubah gitu bentuknya dengan tetap berpegang teguh seperti yang dikatakan Kang Didi itu berbasis kebudayaan. Jadi ciri khas Pasundannya harus tetap kelihatan, jangan sampai sekarang. Ya kan, Jawa Barat wabil khusus Sunda ciri khasnya apa nggak ada gitu, kebanggaan pun nggak ada. Jadi harus membangkitkan kebanggaan sebagai warga Jawa Barat wabil khususnya orang Sunda gitu kan. Ini bukan masalah kesukuan, masalah kebanggaan gitu kan, masalah jati diri gitu kan. Bukan menyangkut masalah kenapa Sundanya memang mayoritasnya orang Sunda, mau apa lagi gitu kan. Kalau kita ke Minangkabau kan di sana suku Minangkabau yang menjadi ciri khasnya. Pendatang juga banyak. Kalau kita ke Medan, pendatang orang luar di Medan juga banyak. Tapi yang membuat ciri khasnya siapa? Kan orang Batak. Kan begitu ciri khas, karakter gitu kan. Nah saya itu harapan kita tentu harus kita dukung. Ya kan, jangan inilah gitu. Semoga saja kita berdoa semoga berhasil gitu. Kalau kita melihat sesuatu yang salah ya tentu kita koreksi bersama-sama. Itu yang menarik dari apa yang dinyatakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.